Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama, Jihan Faira Oktari dengan NIM 21016027. Yang kedua, Suci Larasati dengan NIM 21006088. Dan yang terakhir, saya sendiri, Fiona Azura Asril dengan NIM 21006096. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang administrasi peserta didik. Adapun sub pembahasannya yaitu yang pertama pengertian administrasi peserta didik, yang kedua proses administrasi peserta didik, yang ketiga jenis-jenis instrumen administrasi peserta didik, dan yang terakhir peran guru dalam administrasi peserta didik. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan pertama yaitu tentang pengertian administrasi peserta didik yang akan saya jelaskan sendiri. Administrasi peserta didik ini merupakan suatu cara atau langkah dalam kegiatan proses pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan dengan tujuan menata, mengelola, dan mengatur pendidikan di sekolah agar tercapainya suatu kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Ada beberapa pendapat ahli yang menjelaskan tentang pengertian administrasi peserta didik ini. Yang pertama yaitu menurut Suharsimi 2008, administrasi peserta didik ini didefinisikan sebagai pencatatan siswa mulai dari proses penerimaan hingga siswa tersebut lulus dari sekolah yang disebabkan karena siswa tersebut tamat atau hal lain. Dan yang kedua, menurut Asud Nawir 2005, dapat didefinisikan administrasi peserta didik ini sebagai bagian dari kegiatan administrasi yang dilaksanakan di sekolah, yaitu berupa usaha kerjasama yang dilakukan oleh para pendidik agar terlaksananya proses belajar mengajar yang relevan, efektif, efisien untuk tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu administrasi peserta didik ini adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah sampai dengan murid tersebut menamatkan pendidikannya. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Suci Larasati. Kepada Suci, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses administrasi peserta didik. Dalam penerimaan peserta didik baru, perlu dilakukannya seleksi dan pencatatan peserta didik yang memasuki sekolah atau lembaga pendidikan setelah para calon peserta didik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam administrasi peserta didik yaitu yang pertama mengatur kegiatan penerimaan siswa baru, yaitu yang A-nya pembentukan panitia penerima calon siswa. Panitia ini dibentuk oleh sekolah yang bertugas untuk tahun yang bersangkutan. Yang selanjutnya penetapan daya tampung. Sebelum sekolah menerima siswa baru terlebih dahulu harus ditetapkan daya tampung sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga, penetapan persyaratan calon. Di samping ada spesifikasi tertentu pada masing-masing jenis sekolah, kantor dinas juga memberikan pedoman bagi sekolah tentang penerimaan siswa baru dan tugas sekolah adalah menjabarkan dari pedoman tersebut. Yang B yaitu mengatur kegiatan orientasi siswa baru. Setelah siswa diterima di suatu sekolah, maka kegiatan lain yang perlu diikutinya adalah yang pertama orientasi siswa baru. Suatu usaha sekolah untuk memperkenalkan potensi-potensi sekolah dan membantu siswa untuk beradaptasi kepada sekolah. Dan selanjutnya pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Disiplin adalah keadaan tertib di mana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati. Yang ketiga, ganjaran dan hukuman adalah sesuatu yang diinginkan yang diterima oleh siswa karena mendapatkan prestasi berdasarkan usaha dan tingkah laku yang pantas. Sedangkan hukuman adalah sesuatu yang tidak diinginkan, namun siswa harus menerimanya karena tingkah laku mereka yang tidak pada tempatnya. Yang C yaitu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan upaya mengelola siswa di kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang menunjang program pengajaran dengan jalan memotivasi siswa agar selalu berperan aktif dalam pendidikan di sekolah. Dalam kegiatan ini, guru harus dapat memotivasi dan mengendalikan kehadiran siswa dan dalam mengikuti pelajaran. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Suci yang telah menjelaskan materi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Jihan. Kepada Jihan dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis instrumen administrasi peserta didik menurut manual dan elektronik. Untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi peserta didik, maka perlu ditunjang oleh berbagai instrumen atau alat kelengkapan yang diperlukan. Instrumen yang dimaksud antara lain berupa buku, format yang digunakan untuk merekam semua data dan informasi yang berkenaan dengan siswa. Adapun instrumen-instrumen yang dimaksud adalah yang pertama, buku induk, merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Yang kedua, buku klaper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Yang ketiga, buku daftar keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Yang keempat, daftar hadir siswa. Dibuat untuk mengendalikan keaktifan mengikuti kegiatan di sekolah. Yang kelima, file penyimpan berkas siswa. Berkas yang bersifatnya terlepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah. Misalnya fotokopi STTB, akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu materi tentang peran guru dalam administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik dilakukan agar transformasi siswa menjadi lulusan yang dikehendaki oleh tujuan pendidik yang ditetapkan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Administrasi peserta didik merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah. Dalam administrasi peserta didik, guru lebih banyak berperan secara tidak langsung. Peranan guru dalam pengelolaan peserta didik adalah yang pertama, guru dapat dilibatkan dalam penerimaan peserta didik baru. Di sini, dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melakukan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan, penerimaan, sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua, peranan guru sangat besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas 1. Di samping kepala sekolah, tugas guru adalah membuat peserta didik dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Yang ketiga, sebagai pengaturan kehadiran peserta didik di kelas, guru pun mempunyai andil yang besar. Yang keempat, guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi peserta didik untuk berprestasi lebih tinggi lagi. Yang kelima, guru juga harus berperanan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat menentukan untuk masa depannya. Untuk membuat peserta didik disiplin, guru diharapkan mampu menjadi contoh atau panutan bagi murid-muridnya. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Jihan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.